Kita lanjutkan belajar bersama kita tarjim sampai pada surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Bapak-bapak, sebelum saya tarjim ayat ini, saya bawakan pengantar yang saya ambil dari dalam tafsir Zilalil Quran. Sayyid Qutb menjelaskan bahwasanya bagi orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, sebenarnya secara umum Allah sudah memberikan garis jelas. Infak, sedekah ataupun zakat itu ditujukan kepada siapa. Cuman yang jadi permasalahan itu sebenarnya kita bukan diajari untuk kepada siapanya. Jauh lebih penting itu adalah sesuatu itu mampukah kita keluarkan untuk kita berikan, atau mampukah kita itu menyalurkan kepada siapa serta bisa digunakan secara efektif. Bapak-bapak, teman-teman, pada keadaan-keadaan tertentu ada sebuah nilai prioritas di antara orang-orang fakir yang ada. Ada orang fakir, bedanya sebelum saya lanjutin, bedanya orang fakir dan orang miskin. Apa yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb sederhana sekali. Orang fakir itu orang butuh tenaga, sesuatu, harta, makan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mau mengungkapkan kekurangannya. Itu orang fakir. Beda dengan orang miskin. Orang miskin itu menurut Sayyid Qutb adalah orang yang kekurangan dan dia selalu mengungkapkan kekurangannya itu untuk meminta kepada orang lain. Ya. Makanya banyak sekali penganjuran di antaranya yang efektif itu diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, sedangkan orang fakir sendiri, ada orang fakir itu memang berjuang di jalan Allah. Ada pula orang-orang fakir itu orang yang ya fakir, tidak berjuang. Gitu. Nah, perkecualian kepada orang-orang fakir yang berjuang di jalan Allah itu kita dilarang untuk menyakiti. Ya. Bapak-bapak, makanya rata-rata orang-orang yang betul-betul terjun di jalan Allah itu memang diuji sama Allah. Apa? Dikurangi hartanya. Karena apa? Allah nanti sediakan buat dia kehidupan yang lebih layak dan lebih enak bukan di dunia, tapi di akhirat sana. Apa katanya Allah? Lil fuqara'i. Bagi orang-orang fakir, ya, lil fuqara'i, kalau hubungannya dengan ayat yang kemarin, sedekah itu atau infak itu lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Siapakah orang-orang fakir itu? Allazina, yaitu orang-orang uhsiru, mereka itu yang tertahan, terkepung. Tertahan apa? Kebutuhannya, keinginannya, kecukupannya dunia. Ya. Uhsiru. Apa yang dia dapati dengan apa yang dia lakukan itu enggak seimbang. Orang itu diantaranya orang fakir. Katanya Allah, lil fuqara'i. Sedekah itu harusnya diperuntukkan untuk orang fakir. Allazina, mereka itu adalah uhsiru, yang mereka itu terkepung atau tertahan kebutuhannya. Fi sabilillah la yastati'una, yang mana mereka itu tidak mampu. Aghniya'a, orang-orang kaya, minat ta'afufi, untuk meringankan
buat orang fakir tersebut. Ya. Jadi yang namanya orang fakir menurut Allah adalah orang-orang yang berjuang di jalannya Allah, dia dalam keadaan tidak mampu. Bapak-bapak, teman-teman. Jadi dengan kata lain, ada di antara kita ini orang-orang yang berjuang di jalannya Allah, mereka itu hidup apa adanya. Ala kadarnya. Nah, menurut Allah, yang paling efektif infak atau sedekah itu berikan pada mereka. Sampai-sampai ada ulama yang menyatakan orang-orang fakir yang berjuang di jalannya Allah, mereka tidak meminta pun, walaupun Allah menguji dengan kekurangannya dan keberadaannya seperti itu, Allah tidak akan pernah memberikan kehinaan sedikit pun kepada orang tersebut. Tak kasih contoh sederhana, Bapak-bapak, teman-teman. Berapa banyak guru-guru ngaji di pedesaan yang tidak punya apa-apa. Berapa banyak orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Berapa banyak dulu pada tahun era awal-awal 95. Majelis ulama itu dulu pernah menerjunkan 1.000 orang da'i. 1.000 orang da'i itu rata-rata adalah mereka-mereka orang pesantren yang tidak punya pekerjaan dan ditugaskan di pelosok daerah. Gaji mereka 1 bulan hanya 50.000. Dan hanya dibekali sepeda pancal. Cukupkah? Inilah di antara orang-orang fakir itu. Ya. Nah, menurut Allah demikian. La yastati'una dorban. La yastati'una, yang mereka itu tidak mampu. Dorban untuk membuka usaha, untuk membentuk. Dorban itu punya 3 arti. Yang pertama, dorban itu artinya memukul. Yang kedua, dorban itu artinya membentuk. Yang ketiga, dorban itu bisa punya arti iktisabiyah atau bekerja. Ya. La yastati'una dorban. Rata-rata guru-guru ngaji, orang-orang pesantren yang tidak punya background pendidikan lebih. Rata-rata mereka hanya cuma iso nguruk ngaji. Dikokon kayaknya bergaya apa ya gak kuat. Mau dadi kuli ya, Bro. Ya. Iya kan? Rata-rata ya kemampuan ya kayak ngono iku. Kekakean tirakat awake kuru-kuru. Iya. Nah, iki lah anu sate lembu-lembu. Mangan dhisik rada enak. Ya, dia nom-noman jen. Nek kan mantan aku juga. Mantan juga. Ya, layak tapi unadorban. Yang dimana orang-orang itu yang berjuang di jalan Allah itu tidak punya pekerjaan yang layak. Katanya Allah. Dia tidak mampu untuk berusaha untuk membentuk di bumi ini. Yahsabuhum, yang mana menyangka kepada mereka al-jahilu, orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui keadaan mereka. Aghniya'a, mereka itu disangka bahwa mereka itu orang-orang kaya. Minat ta'afufi, dari sikap penjagaan mereka, dari sikap yang selalu meringankan buat mereka lakukan. Bapak-bapak, teman-teman, jujur ya, orang-orang yang dibentuk itu diantaranya yang ketika kami pernah melepas 1.000 orang dari, rata-rata itu mereka itu punya akhlak yang bagus. Memang kita pilih seperti itu. Kenapa? Mereka itu walaupun kehidupannya mepet, sederhana, tidak punya apa-apa, tidak ada dari mereka yang suka minta-minta. Tidak ada dari mereka yang suka minta-minta. Jadi mereka betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Berapapun apapun yang dia dapatkan, itulah yang dia nikmati. Hati-hati nek ketemu kok ngene wong kok ngene iki dongone mandi. Ya. Nek wis belum gak mandi bisa. Biyen. Saiki gak mandi bisa dongone. Nek biyen mandi, saiki gak mandi. Gak mandi dah lihat. Ya, kenapa? Karena mereka sudah apa? Orang-orang bodoh menyangka mereka itu orang kaya. Karena apa? Orang-orang seperti itu gak gelem jaluk-jaluk. Tambah ngekei. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kemampuan untuk memberi orang lain, walaupun dirinya sendiri kurang. Subhanallah. Ya.
Itulah hebatnya orang-orang fuqara yang di hadapan Allah. Bapak, Allah membuka cakrawala pola pikir kita. Seperti apa yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim An-Nadi. Ternyata orang-orang pilihan Allah itu tidak selalu dijadikan kaya. Ternyata orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak seindah yang kita hadapi. Mereka harus siap menjadi orang yang sangat menderita ataupun tidak punya apa-apa. Tapi dia harus bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Kalau Anda punya jiwa seperti itu, Allah termasuk memilihkan Anda. Anda salah satu pejuangnya Allah. Bapak-bapak, teman-teman. Banyak di antara orang-orang yang seperti itu. Orang umum, orang-orang bodoh menganggap itu sogi. Itu sogi. Lihat. Loh, bukti ini, sok ini. Men. Hidup ini sawang. Aisam malah katak sawang sinawang. Sawang sinawang. Kalau bahasanya Shakespeare, kebun orang lain lebih hijau, lebih indah daripada kebunnya sendiri. Aja guyu kok. Ojo ngiri kebune wong. Tak ilingno kok. Iya. Saya ini wedhus pinter-pinter iso mencolot pasir. Ya, itu ungkapannya. Coba di tengah masyarakat rata-rata kita seperti itu. Anda coba belajar untuk bisa bersedekah. Istilah dengan kata lain Anda jarang meminta, Anda justru sering memberi. Walaupun kita itu nggak punya apa-apa, dianggap awak dewi tetap oke. Anda tidak rasa Anda itu disangkakan oleh orang-orang bodoh dan prasangka itu adalah doa buat Anda. Percaya? Cuman kita ini tinggal sabar, opo enggak. Sing akeh dari kita iki ngersolo digetno. Nah itu. Banyak dari kita ini yang ngersolo digetno. Ya. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu kalau mengenal mereka bisimahum dengan tanda-tanda. Bisimahum itu terpaut, terukir di wajah mereka. Pandangannya teduh, kalem, takal gelem maksudnya. Pandangannya teduh, orangnya murah senyum, tidak mudah menghina, tapi dia mampu memberikan yang terbaik buat orang lain. Ta'rifuhum bisimahum, itu bisa kamu kenali mereka itu kata Allah. Teman-teman, ya kan? Wong itu makanya. Dari kalimat yang sederhana itu Allah menunjukkan kepada kita semua. Sakjane wong apik, kalau katanya Syekh Ibrahim, ta'rifuhum bisimahum. Wong apik, wong elek, gak usah dinilai ado-ado, delokne lho ketok ati. Ta'rifuhum bisimahum. Orang itu dipandang delok enak. Walaupun orang nggak punya tapi enak dipandang mata. Walaupun orangnya nggak kakean pola diajak komunikasi enak sekali menyenangkan. Nah, Allah menyatakan hal ini. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna nasa ilhafa. La yas'aluna. Tidaklah mereka itu meminta an-nasa kepada manusia ilhafa. Gak tahu jaluk itu maksud. Nyodori apa? Proposal. Ya. Kalau memang orang itu berjuang di jalan Allah, gak tahu jaluk-jaluk ini. La yas'aluna nasa ilhafa. Gak tahu. Senajan gak iso mangan tuh gak tahu utang-utang. Gak tahu yo. Apa ono maksudnya gak tahu telat. Ya. Loh, itu kan terbukti seperti itu. Makanya kalau orang bisa tahu itu, sebenarnya bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Dan bagi Allah sendiri menyatakan kepada kita semua, ta'rifuhum bisimahum. Kamu semua itu bisa mengetahui mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Wong iku nek njaluk nang wong gak tahu. Ini kan. Maksudnya Allah kayak demikian. Nek sampai ono ustaz, kiai, guru ngaji nek njaluk maksuan, iki perlu ditanda tanya no wong kowe ngene. Iki temen ae.
Bagaimana itu berjuang di jalannya Allah? Loh, kalau saya putar balik ayat ini, berlaku interval. Allah menjelaskan, orang-orang yang berjuang di jalannya Allah, yang mereka itu tergolong orang-orang fakir, adalah orang-orang yang memang berjuang di jalannya Allah apa adanya. Orang itu orang itu yang dia dapat itu pas-pasan, cukup-cukupan aja. Tapi orang bodoh, orang lain memandang, itu wong sugih. Padahal orang itu apa adanya. Nah, ketika orang itu seandainya dia itu mau meminta sesuatu kepada orang lain, orang itu tidak pernah memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Orang itu tidak pernah jaluk maksa-maksa itu tidak tahu. Bu maksa, bu bojo tidak tahu. Apa ono ini? Nah, Allah katakan ini. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalau kamu mau menginfakkan hartamu, wa ma tunfiqu, dan apa saja yang kamu infakkan min khairin kepada orang itu, yang penting dalam bentuk kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan kelakuan baik itu, alimun, Allah Maha. Bapak-bapak, teman-teman, ya, kita bisa membedakan itu sebenarnya. Kita tidak mudah ditipu daya oleh orang-orang seperti itu. Orang itu kalau berjuang di jalannya Allah itu kelihatan. Jaluk gak tahu maksa. Walaupun dia tidak punya itu tidak pernah minta-minta. Orang-orang demikian itu yang dipilih oleh Allah. Itulah orang-orang fakir yang berjuang di jalan Allah. Terusannya ayat. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Katanya Allah sebelum saya tarjim untuk dengan asbabun nuzulnya. Terusannya, kalimat ayat pertama tadi bisa bergandeng dengan ayat ini. Orang-orang yang berinfak di jalannya Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allazina, yaitu orang-orang yunfikuna, yang mau menafkahkan hartanya, amwalahum, harta-harta mereka, billaili, pada saat waktu malam, wan nahari, atau pada saat siang hari. Sirron, baik itu sembunyi-sembunyi, rahasia, wa alaniyatan, atau diterangkan, atau jelas-jelas. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah itu, falahum ajruhum inda rabbihim, orang yang demikian itu akan mendapatkan pahalanya Allah. Jadi dengan kata lain apa? Bapak, kalau seandainya kita mau menginfakkan harta kita, kapanpun harta itu harus kita infakkan. Entah itu dengan tidak diketahui oleh orang lain, atau dengan jelas-jelas kita mau menafkahkan harta kita. Kalau bisa carilah orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Orang kayak demikian itu memperjuangkan jalannya Allah. Bapak, kalau Anda mampu memberikan harta efektif kepada orang yang tepat guna dan efektif itu, wala khaufun, maka Allah tidak akan pernah, kita tidak akan pernah, wala khaufun, kita tidak akan pernah punya rasa takut. Orang-orang yang menafkahkan hartanya buat orang-orang itu, wala khaufun alaihim, orang itu tidak akan diberikan rasa khawatir, rasa takut, walahum yahzanun, dan orang itu tidak akan pernah diberi rasa sedih. Nang dinding guyu wae, seneng ae, gak tau ketok susah deh, sedih. Percaya? Bapak, ibu-ibu, teman-teman, monggo kita melakukan sesuatu itu yang efektif. Kalau kita mampu memberikan sesuatu itu efektif buat orang yang menerima pun juga efektif, insya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kita berikan itu. Baik itu kita mampu memberikan pada keadaan siang ataupun malam, kita memberikan dengan terang-terangan atau kita memberikan dengan sembunyi-sembunyi, Allah pasti akan kembalikan itu semua kepada kita sendiri. Bapak, Ibu, ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita semua. Ayat ini mendidik kita. Kita ini disuruh memberikan sesuatu yang efektif. Kalau sesuai dengan asbabun nuzulnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, yang bersumber dari Ibnu Musayyab,
Ibnu Musayyab berkata, ayat ini ditujukan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka bersedekah kepada Jaisyul Usra atau pasukan yang dibentuk pada saat musim paceklik. Ketika itu terjadi perang Tabuk. Bapak-bapak, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu manajernya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu big boss yang membiayai perjuangan umat Islam. Ketika itu ditujukan ayat ini. Dengan kata lain, bukan berarti Utsman bin Affan takut untuk bersedekah. Bukan berarti Abdurrahman bin Auf tidak mudah untuk memberikan sesuatu buat perjuangan. Tidak. Justru kalimat ayat ini diturunkan tatkala beliau itu, baik itu Utsman bin Affan ataupun Abdurrahman bin Auf, mampu memberikan kepada para pejuang itu tidak pernah meminta. Dengan kata lain apa? Allah memberikan contoh sekaligus dengan cerita asbabun nuzulnya kepada kita semua. Iki loh contoh Abdurrahman bin Auf ambil Utsman bin Affan. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang orang itu perlu disedekahi itu efektif. Tidak sia, tidak lago. Juga wong sing dikek itu ya gak bucu. Bapak, Ibu, ayo. Sebuah pendidikan Allah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini supaya kita semua tahu bahwasanya kita ini adalah orang yang mampu. Di mana di balik kehidupan ini ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, diuji oleh Allah, kehidupannya serba pas-pasan. Pas kepingin tuku omah, pas ono sing ngekek. Pas kepingin tuku motor, pas itu arisan. Pas kepingin rabi, pas ono sing dirabi. Ngono pas-pasan. Ya. Sementara itu dulu. Barangkali ada yang mau tanya, monggo silakan.